aku akan membahas sebuah jurnal yang menurut aku sangat penting, terutama buat kita yang tinggal di negara maritim, seperti Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Andreas Pramudianto dari Universitas Indonesia dan fokusnya pada bagaimana hukum internasional dan hukum nasional berperan dalam melindungi ekosistem terumbu karang. Nah, menurut teman-teman, kenapa terumbu karang ini penting? Jadi teman-teman, terumbu karang ini bukan hanya indah, tetapi juga menjadi rumah bagi ribuan spesies laut, menopang ekonomi wisata sampai melindungi garis pantai. Tapi sayangnya terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang paling rentan dan paling mudah rusak. Pada bagian awal jurnal, penulis menjelaskan betapa luar biasanya peran terumbu karang. Terumbu karang hanya menutupi kurang dari 1% permukaan laut, tetapi menjadi habitat bagi lebih dari 25% spesies laut dunia. Bayangkan, seperempat kehidupan laut dunia bergantung pada ekosistem ini. Itulah sebabnya terumbu karang sering dijuluki sebagai hutan-hutan tropis bawah laut. Selain fungsi ekologis, terumbu karang juga punya dampak ekonomi yang besar. Contohnya, Turki pernah mencatat pendapatan sebesar 6,5 miliar dolar hanya dari potensi terumbu karang. Jamaika meraup sekitar 500 juta dolar pada tahun 1989 dan negara bagian Florida menghasilkan 30-50 juta dolar setiap tahun dari kawasan terumbu karang. Di Indonesia itu sendiri, kita punya area terumbu karang seluas sekitar 75.000 km persegi, salah satunya yang paling besar di dunia, seperti di Bunaken, Raja Ampat, Wakatobi, dan Karimun Jawa. Sayangnya, keindahan dan kekayaan ini sangat mudah rusak. Terumbu karang bisa mati hanya karena sedikit perubahan suhu, pencemaran, atau aktivitas manusia seperti penggunaan bom ikan hingga bahan kimia berbahaya. Pada jurnal ini, penulis menegaskan bahwa ancaman pada terumbu karang makin serius. Kerusakan yang bisa datang dari penangkapan ikan pakai potasium sianida, pencemaran industri, tumpahan minyak, sampah plastik, perubahan iklim global yang menyebabkan coral bleaching, bahkan percobaan nuklir di masa lalu yang merusak area karang. Contoh kasusnya seperti kapal wisata Caledonian Sky yang menabrak karang di Raja Ampat, menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kasus lain, tumpahan minyak di Kepulauan Seribu yang terjadi berulang sejak tahun 2003 dan seterusnya. Semua ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap terumbu karang bukan hanya penting, tetapi mendesak. Pada bagian inti jurnal ini, melihat bagaimana hukum internasional mengatur perlindungan terumbu karang. Dan yang menarik, penulis menemukan bahwa tidak ada satupun perjanjian internasional yang secara khusus dibuat untuk melindungi terumbu karang. Semua aturan masih tersebar dalam berbagai konvensi, seperti Konvensi Wina, yang dimana Konvensi Wina ini menjaga lapisan ozon. Jika ozon rusak, meningkatlah radiasi UV dan berdampak buruk pada terumbu karang. Dan terdapat juga di dalam UNCLOS 1982 pada bab ke-7 yang mengatur perlindungan lingkungan laut, termasuk pencemaran dari kapal, daratan, atau aktivitas eksploitasi. Dan anti pencemaran laut termasuk Marine Pollution Convention 1973, 1978, dan London Dumping Convention 1972. Ada juga konvensi regional seperti Konvensi Kartanega, Konvensi Kuwait, dan Konvensi Afrika Timur. Semua ini penting, tapi belum ada satupun yang secara spesifik fokus pada terumbu karang. Selanjutnya, jurnal ini juga membahas hukum nasional Indonesia. Ternyata ada banyak sekali aturan yang bersentuhan dengan terumbu karang, yaitu Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Konservasi, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah AMDAL, Peraturan Pencegahan Pencemaran Air Laut, Peraturan Daerah di Bali, Riau, Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Namun, penulis menyoroti masalah besar. Aturan-aturan ini masih tersebar tumpang tindih dan belum menyatu dalam satu payung hukum nasional. Akibatnya, penegakan hukum masih lemah. Misalnya, kasus-kasus kerusakan terumbu karang sering tidak mendapatkan sanksi maksimal karena pengaturannya terpencar di berbagai aturan. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya peran non-negara seperti UNESCO, UNITAR, dan lembaga internasional lainnya yang aktif membantu penelitian, pendanaan, dan konservasi. Penulis mencatat bahwa hingga beberapa tahun lalu ada sekitar 6 LSM di Indonesia yang fokus pada terumbu karang. Ini menunjukkan bahwa kita masih butuh banyak dukungan dari masyarakat sipil. Kesimpulan jurnal ini cukup kuat. Yang pertama, ekosistem terumbu karang sangat rentan dan berada dalam ancaman serius. Yang kedua, hukum internasional yang mengatur terumbu karang masih sangat
menatap